البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang masih pembahasan ayat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah itulah yang akan mencukupinya. Ay kafi. Hasbun bermakna kifayah. Tayyib. Di sini ada kabar gembira sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, yaitu apa? Bahwasanya ayat ini berbeda dengan keumuman ayat-ayat yang lain. Barang siapa beramal demikian, maka pahalanya 10 kali lipat, sampai 100, sampai 700 dan sebagainya, semacam-macam itu. Maka ayat ini tidak bicara demikian. Tapi apa? Langsung balasannya adalah Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah sebagai yang mencukupi dia. Siapa yang mencukupi kita? Zat yang maha hidup dan tidak mati, Zat yang maha kaya lagi maha dermawan, Zat yang maha perkasa dan tidak mungkin dikalahkan. Maka barang siapa tawakal kepada Allah, dia telah mengambil sebab yang terbesar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yaitu apa? Barang siapa bertawakal kepada Allah, dia itu sebenarnya telah ikhtiar, mengambil sebab. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan zat yang maha terbaik di segala sifatnya. Sementara kalau orang mengambil hubungan dengan seorang raja atau seorang panglima atau seorang polis, ini ikhtiar yang diperbolehkan. Tetapi apa? Masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Padahal kelemahannya lebih banyak. Sementara barang siapa tawakal kepada Allah, dia telah menjalin hubungan dengan zat yang maha perkasa lagi maha dermawan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, siapa yang mampu untuk mengalahkan dia? Maka ini adalah kabar yang luar biasa menggembirakan bagi orang-orang yang murni tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan cukup pembahasan ini sampai di sini, ini sudah cukup untuk apa? Untuk menyemangati manusia untuk tidak lagi bertawakal kepada cincin-cincin keramat, atau kepada besi-besi keramat, keris-keris keramat, pisau-pisau yang diagungkan, atau kepada kain-kain bertuah dan sebagainya, yang mereka adalah makhluk yang lemah. Hendaknya tawakalnya adalah kepada Allah yang menguasai seluruh langit dan bumi, yang di tangannya lah perbendaharaan seluruh kekuasaan dan seluruh kekayaan dan sebagainya. Karena Allah telah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakalnya itu kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Dan Allah yang paling tahu kadar kecukupannya itu, berapa kecukupan seseorang. Tayyib. Hanya saja bukan berarti seseorang itu begitu mengetahui bahwasanya Allah itu yang mencukupi dia, maka selalu keinginannya itu pasti terlaksana seperti yang dia inginkan. Aku pengen ini, aku tawakal pada Allah, maka pasti aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Bukan demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun, tetap intinya dikembalikan kepada Allah. Masalah itu? Takdir. Allah lebih tahu apa yang pantas untuk seorang hamba. Makanya ayat ini dilanjutkan dengan lafaz Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah itu akan sampai kepada urusan yang dia inginkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Jadi jangan sampai seorang hamba nanti protes, ya Allah, saya ingin mendapatkan pesawat terbang dan saya tawakal padamu, kenapa nggak dapat-dapat? Allah Ta'ala tahu kadar setiap orang, apa yang pantas untuk dia. Ada yang memang pantas dapat pesawat terbang, ada yang dapat cycle roda 3, terserah Allah. Tetapi jangan khawatir, kalau dia adalah serius tawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dia. Allah memberikan pada dia yang lebih baik daripada keduniaan yang dia hayalkan dan dia bayangkan tadi. Allah tahu apa yang pantas untuk sang hamba di dunianya dan di akhiratnya, secara jasmaninya dan secara rohaninya dan sebagainya. Ini penjelasan yang sangat penting disebutkan oleh para mufassirun, keterkaitan ayat ini dengan lafaz-lafaz yang setelahnya. Awal ayat dengan akhir dari ayat itu. Tayyib.
Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah kaum mukminin itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka pun ketakutan. Wajilat ay khafat, ketakutan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal. Tayyib, bagaimana kalau seseorang itu ketika disebutkan nama Allah, hatinya tidak muncul rasa takut, apakah dia kafir? Tidak demikian. Bagaimana kalau dibacakan ayat Allah kemudian hatinya tidak langsung bertambah iman, apakah dia kafir? Itu tidak demikian. Selama dia masih memiliki 6 rukun iman, maka dia masih seorang yang memiliki iman. Tapi yang diinginkan di sini adalah al-mu'minuna al-kummal, orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Anfal tersebut. Jadi innamal mu'minun, hanyalah orang beriman. Ini bukan pembatasan bahwasanya yang lain yang tidak mendapatkan sifat ini berarti kafir, bukan. Tapi ini adalah pembatasan keimanan yang sempurna. Saking tingginya kepercayaan dia kepada Allah dan perasaan kedekatan kepada Allah, kalau disebut nama Allah muncul rasa takutnya. Beda dengan apa? Kebanyakan para perampok-perampok, para koruptor dan lain-lain masih punya iman tetapi tidak takut walaupun di dindingnya ada tulisan Allahu Akbar. Nggak ada gunanya ternyata tulisan di dinding itu. Karena intinya adalah apa? Apa yang terpatri di dalam hati. Tapi masih punya iman jelas. Secara umum demikian. Maka ayat ini memang bukan bicara kepada asal keimanan tetapi kesempurnaan iman. Sehingga begitu dibacakan ayat langsung iman mereka itu bertambah. Ini benar-benar berita yang datang dari Allah. Ini benar-benar bimbingan yang penuh hikmah yang akal manusia tidak mampu untuk mencapai ke situ. Ini berarti memang betul-betul datang dari Allah sehingga keimanannya bertambah. Jadi memang betul di atas langit sana ada Rabb yang dia itu sangat perhatian kepada para hambanya, yang dia itu menurunkan perintah dan larangan, berita dan ancaman dan kabar gembira dan sebagainya untuk agar hambanya itu terbimbing langkahnya. Langkah di di alam dunia ini untuk nanti suatu saat berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik. Sehingga imannya bertambah. Suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ayat-ayat ini dan sebagainya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal. Jelas kalau lafaz yang ini memang syarat sahnya iman sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Menunjukkan apa? Kalau dia itu tawakalnya bukan pada Allah, maka imannya pun rusak. Tentunya sesuai dengan kadarnya. Bukan sekedar hilang kesempurnaannya tapi imannya sampai rusak. Kenapa? Karena pola di sini adalah pola tauhid. Yaitu apa? Jar majrurnya didahulukan. Harusnya apa? Ya tawakkaluna ala rabbihim. Tetapi ini dibalik. Menunjukkan apa? Betul-betul tawakal itu hanyalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan tawakalnya kepada senjata. Bukan tawakalnya kepada apa? Orang besar dan sebagainya. Tayyib. Wal ayatu fi fadlit tawakkul katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat tentang keutamaan tawakal itu banyak dan telah dikenal. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.